Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam seduluran selawase buat sahabat-sahabatku GNS, sahabat-sahabatku PCLN, sahabat-sahabatku Anita Indigo Channel, dan sahabat-sahabatku Suramadu Global ya. Juga sahabat-sahabat Iksal, Ikatan Kerabat Santri Al-Jali. Dimanapun kalian berada, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bertemu kembali sahabat-sahabat dengan saya Anita dan guru besar saya, ya guru besar Pondok Pesantren Al-Jali, Kiai Holili. Nah, ini seperti yang Nita janjikan, ini part 2-nya. Part 2 dari ijazahan Al-Fatihah kemarin ya Pak Kiai ya. Nah, ini kelanjutannya. Pak Kiai akan mengupas tuntas dari surat Al-Fatihah, baik yang tersirat maupun yang tersurat, sahabat-sahabat gitu. Kemarin kan sudah diijazakan Al-Fatihahnya. Nah, sekarang ini yang lebih detailnya ya Pak Kiai ya. Ya silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Qail fi kitabihil aziz wa huwa asdiqaihil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para sahabat-sahabat semuanya, wa akhusu bi dzikri, saudariku yang baik hatinya. Beliau adalah salah satu perempuan yang menginspirasi. Jadi perempuan muda yang luar biasa, yang berdikari, berjuang di beberapa ruang, lebih khususnya itu dalam dunia dakwah pengobatan, pendidikan, pesantren. Artinya konsepnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah senantiasa manusia yang selalu berbuat baik, bermanfaat kepada orang lain. Sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini saya merasa bergembira karena kedatangan salah satu perempuan hebat dari Jakarta pergi ke Madura. Tidak lain hanya semata-mata ingin berbagi, artinya ingin berbagi tentang masalah kemuliaan dan keutamaan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memang menurut Imam Ghazali seluruh kandungan di dalam Al-Quran ya itu masuk tersirat dan tersurat ke dalam surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah ini semuanya masuk kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim masuk lagi Bismillahi. Dari Bismillahi masuk ke Ba. Makanya menurut ulama ahlu tasawuf, menurut ulama sufi, kandungan di dalam abaknya saja memiliki kandungan yang sangat luas, perspektif yang sangat yang sangat luas. Artinya gimana ya, pembahasannya tidak pernah terselesaikan. Dari kata abaknya saja, dari segi lafaz ya, lafaznya saja secara etimologi memiliki makna isti'an. Isti'an itu adalah salah satu bentuk bahwa pengakuan diri kepada Sang Pencipta, atau sebuah pengakuan diri bahwa kita ini butuh kepada Allah, mu'allaqun bihi, butuh ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satu ulama mengatakan ketergantungan ini adalah salah satu manfaatnya agar menghilangkan perasaan sombong, ya, pengakuan diri, keakuan diri. Di antaranya adalah dari takbir saja, ayo
ketika kita melakukan sholat, Allahu Akbar. Di lafaz takbir ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, Allahu Akbar ini artinya adalah Allah Maha Besar. Berarti kita kecil di hadapan Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan. Nah, itu rasa-rasa seperti itu, penyakit hati yang berada di dalam hati harus dibuang. Merasa kita soleh, merasa kita baik, merasa kita pintar, merasa kita itu adalah segala-galanya, itu tidak boleh, itu harus dihilangkan. Yang kedua, bahwa di dalam takbir itu memiliki makna-makna yang sangat luas, sampai 2, 3, keempat, dan kelima. Nanti kita akan bahas dalam pembahasan yang lain. Tetapi artinya ketika kita melakukan sholat di waktu takbir, kalau masih ada pengakuan diri di dalam hatinya, maka takbirnya itu hanya sia-sia, tidak bermakna di hadapan Allah, tidak berguna, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penekanan di dalam perjalanan tasawuf kita. Jadi bab ini memiliki makna isti'an, pertolongan. Jadi agar kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dari lafaz basmalah saja. Bab ini memiliki makna bahwa Allah ini adalah samudra. Samudra yang tak bertepi dan tak berujung ya. Ini jadi samudranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi apa? Banyak. Maknanya luas ya. Yang sin sanaullah, yang mim mulkillah, dan terus kita akan bahas dalam pembahasan masalah tafsir basmalah. Ada salah satu ulama namanya adalah Syekh Qusairi. Syekh Bakir Al-Qusairi ini mengarang kitab tafsir yang membahas tentang masalah basmalah. Bismillah ini 4 jilid. Ustazah Anita 4 jilid, 14 jilid. Banyaknya. 14 jilid 1, 2 sampai 14. Tetapi satu-satu kitab ini sangat berbeda. Pemahamannya, kajiannya sangat berbeda. Makanya betul di dalam kitab Kanzul Ummah Bisunan bil Aqwal wal Af'al ini, bahwa makna di dalam lafaz basmalah ini adalah sangat luas, tidak pernah terselesaikan. Usianya manusia itu tidak sebanding dengan kandungan di dalam lafaz basmalah ini. Jangankan manusia, usianya kan dunia ini tidak bisa. Ataupun menurut Imam Ghazali, seluruh lautan yang berada di dunia ini dijadikan tinta, Ustazah, dan daun-daunan ini dijadikan kertasnya, itu tidak bisa terselesaikan. Saking kajiannya lafaz ini luas lah begitulah. Ya. Maknanya pun banyak ya. Makanya menurut Syekh Muhammad Bahauddin, Syekh Berdesaman itu mengatakan bahwa lafaz basmalah ini memiliki pemahaman dan memiliki rahasia di atas rahasia. Jadi rahasianya semakin kita gali, semakin ada lagi, dan terus banyak dalam kitab-kitab kitab-kitab tafsir. Ada kitab tafsir Al-Kafi karangan Imam Syekh Bakir dan yang lain-lain, bahwa sesungguhnya di dalam lafaz basmalah ini memiliki kandungan. Yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu satu. Yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam bacaan Asmaul Husna. Memang fungsi banyak basmalah. Ini baru basmalah nih ya, baru Al-Fatihahnya. Itu sahabat-sahabat ya, jadi basmalah itu yang artinya itu sangat luas, dan sahabat-sahabat juga untuk rezekian juga itu bisa basmalah. Sangat. Untuk tahan sajam aja bisa. Sangat. Untuk tahan sajam bisa. Makanya saya sering memberikan isi basmalah itu kalau untuk anti sajam, keselamatan itu insya Allah.
ketika dibutuhkan, kalau asmaullah itu akan berfungsi ya Pak Kiai. Nah, terus lanjut Pak Kiai. Makanya Ya, Fatihah. baik, kita sekarang kepada intinya ya. Ya. Inti dari segala dari pembahasan ini jelas ya, bahwa kenapa kita memulai dari lafaz basmalah, karena kita ingin berbagi. Ya. Berbagi karena lafaz basmalah ini adalah salah satu ayat, menurut Syekh Qusairi tadi, itu adalah salah satu ayat yang menjadi pemula dari segala pemula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengawali dari lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, baru ayat yang lain. Nah, yang selanjutnya kita punya janji sesungguhnya ya, sama Ustazah Anita ini ditagih terus, ditagih terus. Sesungguhnya sahabat semua, saya tidak punya kapasitas di bidang ini. Beliau yang ahli, beliau ini adalah guru dari saya, pembimbing, mentor, dan segala galanya. Cuman ya memang begitu, semakin berisi maka semakin menunduk. Iya, sama halnya dengan yang namanya padi ya. Jangan menjadi seperti bambu. Harus seperti padi. Baik, lafaz bis al-Fatihah ini adalah salah satu amalan yang menjadi salah satu andalan, menjadi silahul muballighin, senjata dari seorang pendakwah bagi orang-orang yang berdagang, petani, ingin merintis karir ya, pengen agar lebih naik ya karirnya, ataupun berjuang dalam segala sektor. Kuncinya cuma satu, jangan yang lain, Al-Fatihah tuntaskan dulu ya. Karena kemarin Al-Fatihah ini ada salah satu kaidah, ada salah satu manfaat dengan melakukan ini, dengan berniat dan memohon satu hajat. Guru saya menyampaikan di beberapa kitab sudah jelas, Syamsul Ma'arif, banyak Sulamul Futuhat, Hikmatul, banyak Jawahirul Hikmah dan sebagainya, menyampaikan bahwa lakukanlah, bacalah surat Al-Fatihah minimal ya, kurang lebih sampai 313 di per satu bacaan. Fi kulli wahidil majlis, dalam satu kali dudukan. Di satu kali dudukan, bagi teman-teman yang punya hajat, punya anak yang belum punya istri atau punya suami, lakukan ini. Ini istijabah sangat luar biasa. Firman Allah, ud'uni istajib lakum. Ayo minta. Minta jangan sedikit, minta yang banyak. Saya semakin minta semakin suka. Bukan seperti manusia itu kalau diminta terus menerus, ini kok minta terus. Iya, celamita nih. Gitu ya Pak ya. Kalau Allah semakin senang ya. Semakin hambanya meminta, semakin suka, semakin bahagia. Makanya baca kurang lebih 313. 13. Setelah sholat hajat. Bebas. Oh, bebas. Nggak harus malam. Nggak harus malam, nggak harus siang. Kita duduk, ya tausul lah. Pertama kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada banyak pengarang ulama-ulama yang lain, seperti halnya pengarang sholawat nariyah, beliau termasuk Sultanul Ulama. Kepada ulama yang lain, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan kiai-kiai atau ulama-ulama yang lain, terserah. Tapi yang terpenting adalah biridhaillah ta'ala, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan kepada guru-guru sahabat semuanya. Ya, boleh. Kepada Ustazah Anita dan Bapak. Ya. Alhamdulillah kalau ada yang mau doain saya. Doakan mudah-mudahan diberikan atau Allah bisihha wal barakah wal manfaat, diberikan kesehatan, amin, kekuatan, kemudahan, dan wala taqnatu min rahmatillah, tidak pernah berputus asa kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
yang penting mau berdoa dan berusaha. Betul. Berarti 313 kali dalam satu duduk itu untuk hajat dadakan. Nah, sahabat-sahabat boleh untuk yang belum punya anak, yang belum dapat jodoh, yang kalau nambah jodoh bisa juga Pak Kiai. Boleh tapi janganlah. Tapi jangan. Cukup satu aja. Iya, suami saya ngacungin jempol, dikiranya setuju, nggak setuju. Takut ada yang nonton sahabat perempuan nanti. Iya. Tuh jadi sahabat-sahabat untuk rezekian ya, misalkan sahabat-sahabat punya hajat besar, proyek besar, atau ingin usahanya lebih maju, naik pangkat, naik jabat, itu insya Allah. Yang penting kita yakin dan istiqomah. 313 kali hanya surat Al-Fatihah. Yang tawasul dulu kepada Rasulullah, sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada guru-guru kalian atau wali songo juga boleh. Itu ya sahabat-sahabat tuh jangan lupa ijazahnya, komentar Kobil tuh karena Pak Kiai sudah mengijazahkan ya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Nah, di part 2 ini Kiai Holili sudah membongkar lagi yang lebih ekstrimnya untuk hajat dadakan sahabat-sahabat semua gitu ya. Nah, terus lanjut lagi Pak Kiai, silakan. Silahkan diamalkan ya. Ya. Yang tadi yang namanya surat Al-Fatihah itu terbukti ya makbul. Makbul itu langsung diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dari penggalan ayat ada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam hadis kursinya dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung menjawab. Iya, dari bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai hambaku silahkan ayo minta apa saja saya kabulkan. Apalagi cuma minta istri 2 ya. Tapi jangan ya, jangan. Minta karir agar semakin ini perjuangannya semakin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting minta 3 saja. Salah satu taujibu khisalin, 3 hal yang harus kita targetkan, kita perjuangkan, kita raih. Nah, yang pertama adalah an-najahu, sukses. Ya, karirnya sukses, perjuangannya sukses ya, usahanya sukses. Ya, beliau sebagai tabibah, sebagai dokter perempuan ini, dokter perempuan yang sukses. Pasiennya di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, di Hong Kong dan sebagainya. Ini luar biasa, sudah membantu ribuan orang. Iya, insya Allah. Iya. Tapi hebatnya beliau ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Hanya bisa mendoakan aja. Mendoakan saja. Yang sembuh mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya. Yang belum sembuh mudah-mudahan sembuh ya. Mudah-mudahan sembuh. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang soleh-soleha. Gitu. Yang penting sabar. Nah itu tuh kemarin beberapa pasien banyak juga kan yang untuk syariat jual beli tanah. Kalau mau cepet lagi yang punya hajatnya monggo tuh diamalkan ya. Jadi jangan hanya mengandalkan syariat, doanya juga dikencangkan lagi, minta ya sama yang maha kuasa gitu ya sahabat-sahabat ya. Terus yang sedang sakit suaminya, nah itu didoakan juga. Terus yang sedang sakit anaknya banyak gitu kan. Kemarin sempet saya kasih solusi, baru saya kasih sholawat sama bismillah. Nah, hari ini Al-Fatihahnya ditambah 313 kali ya. Kalau kemarin itu saya sempat kasih itu Bismillahirrohmanirrohim 1001 kali, sholawatnya 100 kali, ya latifnya 129 kali gitu. Nah ini alhamdulillah dapat lagi dari Pak Kiai yang lebih cepat. Ayo yang mau cepat yang mau cepat punya duit diamalkan. Cara melakukan sangat mudah Ustaz Danita, cuma 313 kali ya, hanya satu dudukan. Satu kali dudukan, satu hajat. Jangan dibanyakin. Jadi minta mobil, rumah jangan. Satu kali hajat. Ya, satu kali hajat silakan diminta karena doa ini sangat penting. Nah, jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Bagaimana senjata? Kita mau perang tidak punya senjata. Iya. Jangankan perang, hujan aja tidak punya payung, masuk angin, kehujanan. Iya kan? Iya. Ada yang mengatakan ad-du'a'u ruhul ibadah. Apa namanya? Ruhnya ibadah.
sumsumnya ibadah. Jadi sangat penting. Iya. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dilakukan cuman dibaca 13 kali. Itu jos, sangat jos dan sangat luar biasa. Iya. Nah, bagi yang mau mondok ya, Bagi yang mau mondok, nah silakan daftarkan putra putrinya di Pondok Pesantren Al Jali, Jalan Raya Masjid Nurul Jali, Desa Bailer ya, ya Kecamatan Blega, Bangkalan, Madura, Jawa Timur ya sahabat-sahabat, tanpa dipungut biaya, gratis insya Allah. Programnya ada tahfiz Quran, ijazah resmi, mulai dari RA, dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan MA ya Pak Yai. Dan nanti insya Allah akan berdiri untuk perguruan tinggi. Nah, dan juga untuk sahabat-sahabat yang ingin berdonasi, mensodakohkan sebagian hartanya di jalan Allah, bisa untuk pembangunan Pondok Pesantren Al Jali ini. Karena nanti setiap bulannya saya akan update jika ada misalkan dari sahabat-sahabat Anita Indigo Channel atau Surah Madu Global yang meninfakkan, maka saya akan update, saya live. Nah, sudah seberapa jauh pembangunannya. Jadi insya Allah akan bermanfaat di dunia wal akhirah ya sahabat-sahabat. Nggak usah gede-gede, yang penting ikhlas ridhonya. Ikhlas ridhonya 15 juta, alhamdulillah. Ikhlas ridhonya 10.000 boleh, karena kan minimal transfer 10.000 ya Pak Kiai. Karena kan sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit gitu. Nah, untuk pemesanan madu ruqyah dari saya masih saya tunggu. Itu saya akan hadiahkan minyak pembuka mata batin tapi hanya 5, terus atau gelang tahan sajam. Jadi kalian bisa pilih. Untuk ukuran besar 500 ml itu 350.000, tapi 50.000-nya akan saya sisihkan keuntungan saya untuk pembangunan Pondok Pesantren Al Jali. Jadi secara tidak langsung bagi kalian yang order madu ruqyah dari saya sudah membantu untuk anak-anak kami di sini untuk kegiatan belajar mengajar dan pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Al Jali gitu ya. Insya Allah di order, nanti hubungi di nomor admin saya di 0821 1838 9372. Saya punya 3 macam madu, itu ada yang madu propolis untuk program hamil. Terus kalau yang madu pahit itu sudah mengandung daun insulin, daun sambiloto, itu untuk penyakit gula, diabetes mellitus maupun asam lambung, hipertensi. Dan yang madu bidara, ekstrak bidara, kelor, dan akar bajaka itu untuk liver, lambung, paru-paru, khusus pencernaan, TBC, terus untuk gangguan jin semua insya Allah. Nah, jika kalian request di asma lagi, akan saya asma lagi. Pengiriman seluruh Nusantara, luar negeri, Hongkong, Malaysia, Singapura, Australia, Dubai, Arab, bisa semua. Yang penting ongkir ditanggung. 350 belum termasuk ongkir ya sahabat-sahabat. Itu cuma termasuk hadiah. Nah, dan secara tidak langsung kalian sudah membantu untuk pembangunan Pondok Pesantren Al Jali. Keuntungannya 50.000-nya akan saya sumbangkan ke pembangunan Al Jali. Ya sahabat-sahabat, nanti madu bisa kalian lihat di Facebook saya atau di komunitas. Nanti saya posting yang baru, karena yang madu ruqyah ini masih new packaging, labelnya juga masih saya cetak nanti, tapi akan saya posting. Kalau di Facebook sudah saya posting ya. Ya terima kasih banyak Kiai Holili atas ijazahan dan ilmunya. Saya nih kesini masih mau belajar lagi Pak Kiai. Kebalik. Iya, nanti selesai live saya belajar lagi ya Pak Kiai. Salah orang ini. Salah orang. Beliau hebat. Ya tuh, jangan lupa ya sahabat-sahabat di subscribe channelnya Surah Madu. Apa tadi? Lupa lagi saya. Surah Madu Global. Surah Madu Global, Ya, like, Surah Madu komen, dan Global. subscribe itu channelnya Kiai Holili ya sahabat-sahabat. Terima kasih banyak buat yang sudah like, komen, dan subscribe channel Anita Indigo, dan untuk para viewer saya, jazakumullah hasanah jaza. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dilimpahkan rezekinya, yang punya hutang dilunasi hutangnya, yang belum diberikan keturunan diberikan keturunan yang soleh soleha, yang belum dapat jodoh diberikan jodoh, yang udah dapat jodoh jangan nambah jodoh ya. Oke, itu aja dari saya, Nita dan Kiai Holili. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puter tasbih woco salawate.